Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 7 Februari 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Condongkanlah hatiku kepada perintah-Mu ya Allah, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, segerombolan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh sekali daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa ataupun ibunya. Dengan demikian sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya bersyukur sekali menjadi seorang Katolik. Dan setelah menjadi imam, semakin saya lebih bersyukur lagi menjadi seorang Katolik. Karena Gereja Katolik tidak mengingkari jati diri seorang pribadi yang terlahir sebagai seorang berbangsa dan berbudaya tertentu. Contoh, ketika saya lahir di dunia ini, saya terlahir sebagai orang Indonesia keturunan Tionghoa. Dan baru kemudian ketika dibaptis saya menjadi seorang Katolik. Maka saya pernah menulis di akhir tesis saya demikian. By race I am Chinese, but by grace I am Catholic. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah perihal tegangan antara budaya yang menjadi tradisi orang-orang Yahudi dengan ajaran Yesus. Tegangan ini muncul manakala para murid Yesus makan dengan tangan najis, yakni tanpa membasuh tangan atau mencuci tangan terlebih dahulu. Tradisi ini tentu baik dengan alasan higienis demi menjaga kesehatan, apalagi di zaman sekarang. Selain itu, orang Yahudi juga mempunyai tradisi untuk membersihkan diri selepas pulang dari pasar sebelum makan. Ini juga baik. Lantas, mengapa Yesus mengkritik mereka? Bahkan dengan mengutip nubuat Nabi Yesaya yang mengatakan,
Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Nabi Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Yang dikritik oleh Yesus adalah karena orang-orang Yahudi lebih memilih sekedar taat berbudaya ketimbang menghidupi ajaran Allah. Maka Yesus bersabda, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Perintah apa yang mereka abaikan? Yesus menjelaskan perihal perintah untuk menghormati orang tua. Maksudnya apa ya? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ketaatan dan hormat kepada orang tua meliputi dua dimensi penting ini. Yang pertama adalah orang tua sebagai penghantar kehidupan, menyadarkan kita untuk mengakui Allah sebagai pencipta kehidupan. Yang kedua, ungkapan syukur atas kelahiran diungkapkan dalam sikap hormat kepada orang tua, juga seharusnya kepada Allah sang pemberi hidup. Maka dua dimensi ini memberikan isyarat kepada kita bahwa sikap hormat kepada orang tua dimaksudkan untuk menghantar individu sampai pada Allah. Menghormati orang tua berarti memuji Allah sang pemberi kehidupan. Maka saudara-saudariku, sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang demikian, yang senantiasa mau memuji nama Tuhan dengan ketulusan? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.